Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema abaikan mantan yang sedang senang-senangnya bersama orang ketiga. Fokus kepada 3 hal ini. Sebelum kamu minta, mantan akan minta balik duluan, ya. Nah, jadi mantan sekarang sedang senang-senangnya, sedang cinta-cintanya, dan sedang bahagia bersama orang ketiga. Dan kalau kita terus saja penasaran dengan apa yang mantan lakukan, tentu itu tidak bermanfaat apapun untuk kita. Malah membuat kita menjadi drop, jadi kehilangan semangat kita, membuat suasana hati kita jadi berantakan, jadi kacau. Orang-orang yang tidak tahu menau semuanya bisa kena kemarahan kita, jadi emosional, dan seterusnya. Nah, maka saat mantan sedang mesra-mesranya, sayang-sayangnya dengan orang ketiga yang terus dia pamerkan itu di media sosialnya, abaikan. Abaikan itu artinya kita harus belajar untuk tidak penasaran. Kita harus belajar untuk tidak ngintip media sosial mantan lagi, tidak bertanya tentang kabar mantan, dan seterusnya kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang juga kita kenal baik. Kita fokus kepada 3 hal ini. Maka insya Allah sebelum kita yang minta, mantan yang akan minta balik duluan, ya. Jadi keuntungannya ketika kita menjauh dari mantan yang sedang sayang-sayangnya dengan orang ketiga, nah, pada saat itu mereka akan menjadi diri mereka sendiri. Orang ketiga akan menunjukkan watak dan karakter aslinya, mantan juga begitu. Tetapi ketika mereka punya common enemy, musuh bersama, siapa itu? Kita. Kalau kita memaksakan untuk terus ngejar-ngejar mantan pada saat ini, maka mantan tidak akan pernah mengenal sifat, karakter, watak orang ketiga yang asli seperti apa. Karena ketika kita hadir dan mantan menganggap kehadiran kita itu sebagai gangguan, yang ada dalam pandangan mantan, orang ketiga selalu menjadi pahlawan. Orang ketiga adalah pelindungnya dari gangguan kita dan seterusnya. Nah, maka abaikan dan kita fokus kepada 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kita menyadari betul, ya, kalau kita mencintai mantan, maka yang namanya cinta adalah pernikahan, ya. Orang tidak mungkin bersama-sama senang-senang terus, ya, jalan ke sana kemari, pacaran seperti anak-anak muda dan seterusnya. Endingnya itu adalah pernikahan. Untuk menikah butuh biaya. Untuk biaya butuh bekerja. Agar bisa bekerja, mendapatkan hasil yang maksimal, kita butuh meningkatkan skill kita, meningkatkan daya atau harga jual kita, ya. Jadi di dunia kerja, orang punya skill, harga jualnya mahal. Contoh tuh, ya, pemain sepak bola itu kan ada yang namanya transfer market. Jadi bursa transfer, ya. Transfer pemain, skillnya bagus, prestasinya banyak, sering nyetak gol, harga transfer marketnya akan meningkat. Di dunia kerja ya seperti itu. Kalau skill kita bagus, ditambah kita punya gelar sarjana, dan seterusnya, diperkuat pula di media sosial kita,
itu terhubung dengan skill kita. Ada kan orang yang menggunakan media sosial untuk senang-senang saja, tapi ada orang yang menggunakan media sosial untuk membuat agar skill, kemampuan, ilmunya menjadi manfaat untuk orang lain. Kalau zaman sekarang, orang melamar pekerjaan selain yang dibaca kurikulum vitae, biasanya juga dilihat akun Instagramnya, apa isinya. Kalau di situ mereka melihat, oh ternyata orang ini followernya banyak, oh ternyata orang ini bisa mensinergikan antara ilmunya dengan masyarakat, maka secara otomatis harga transfer market kita juga akan meningkat, sehingga kita bisa bekerja dengan gaji dan pendapatan yang besar. Itu adalah nilai tawar yang sangat besar. Ketika mantan cuman senang-senang dengan orang ketiga, menghabiskan waktu usia muda mereka cuman untuk having fun, ya, kan endingnya tadi, ketika usia seseorang sudah memadai, orang tua akan tanya, kapan mau menikah? Apa masih mau pacaran begini terus? Cuman senang-senang saja? Padahal untuk pernikahan, orang butuh biaya. Biaya bisa didapatkan kalau orang bekerja, ya. Dan semakin tekun kita bekerja, kita bisa tekun kok bekerja kalau tidak ada gangguan-gangguan. Nah, ketika kita mengabaikan apa yang mantan lakukan bersama orang ketiga pada saat ini, itu akan bisa membuat kita fokus menekuni pekerjaan kita. Semakin fokus, semakin giat kita bekerja, semakin banyak pula rezeki yang bisa kita peroleh, ya. Wa 'alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya banyak uang, maka penampilan kita akan sangat berbeda, aura kita itu akan sangat berbeda, kepercayaan diri kita juga, self confidence kita akan sangat berbeda. Kita punya banyak uang, kita mandiri, tidak memberatkan dan menjadi beban bagi orang tua kita lagi, maka itu akan membuat kepercayaan diri kita meningkat, ya. Dengan uang yang banyak kita bisa beli baju yang bagus, kita bisa beli mobil, kita bisa mulai beli rumah dan seterusnya ya. Dan baik-baik saja kan kalau kemudian semua kesuksesan itu kita ceritakan di media sosial kita untuk menginspirasi teman-teman, adik-adik kita dan seterusnya. Dan mantan akan tahu tuh. Mantan melihat sekarang kita punya pekerjaan dengan income yang besar. Mantan melihat bahwa sekarang kita sudah punya begitu banyak hal, modal untuk orang menjalani pernikahan, ya. Sudah punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, sudah sarjana, penampilan juga menarik. Maka itu tuh yang akan membuat mantan mulai berpikir, sampai kapan dia mau terus senang-senang menghabiskan waktu, uang, dan seterusnya tanpa tujuan bersama orang ketiga, sementara dia melihat bahwa kita adalah orang yang sudah benar-benar siap menjadi orang yang mandiri, benar-benar siap untuk menjalani pernikahan. Dan yang ketiga, ya, yang kita tingkatkan sekarang juga ketakwaan kita kepada Allah. Manfaatnya sangat banyak. Ya, di antaranya yang pertama, ketika kita bertakwa kepada Allah, apa yang jadi doa-doa kita akan terkabul. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Nah, maka kita akan berdoa kepada Allah agar mantan sadar, agar mantan kembali. Maka dengan ketakwaan kita, insya Allah doa kita terkabul. Allah akan berikan jalan keluar untuk kita agar bisa bersama dengan mantan. Jalan keluar yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Nah, maka insya Allah dengan ketakwaan itu ditambah tadi, kita sekarang sudah punya modal pekerjaan dengan income yang besar, kita juga punya penampilan yang menarik, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar bagi kita dan mantan untuk bisa bersama lagi. Insya Allah sebelum kita yang minta, mantan yang akan datang minta balik duluan. Tapi sekarang mungkin seiring perjalanan waktu kita semakin dewasa, mantan juga sudah semakin dewasa, maka minta baliknya adalah untuk menikah. Karena apa? Karena mantan melihat kita adalah satu-satunya orang yang siap untuk itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.